Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto menyebut telah berkomunikasi dengan tim pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin usai merasakan tekanan dari penguasa jelang pemilu 2024. Penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan dalam konteks ini, kami juga membangun komunikasi dengan Amin karena merasakan hal yang sama. Sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya. Resmi maupun tidak resmi, PDIP tidak pernah membangun komunikasi dengan Nasdem maupun pasangan Amin. Pak, apakah ada komunikasi dengan PDIP? Katanya kemarin PDIP ada ngobrol soal tekanan dari kekuasaan. Apakah ada? Kalau saya belum ada ya. Tapi gejala-gejala tekanan intimidasi tersebut dialami juga oleh Amin. Tadi katanya Caimin bilang Bapak di UGM nggak dapat ceramah, nggak boleh. Inilah kita ini apapun tekanan yang kita alami, yang kita hadapi, belum apa-apa dibanding tekanan ekonomi yang dirasakan keluarga-keluarga. Belum apa-apa dibanding sulitnya anak-anak muda cari lapangan pekerjaan. Dibandingkan dengan petani cari cukup, dibandingkan dengan nelayan, dibandingkan peternak. Jadi seberat-beratnya tekanan itu tekanan rakyat jauh lebih besar. Dan kita berada di sini memperjuangkan itu semua agar menjadi ringan bagi rakyat. Supaya rakyat yang merasakan tekanan hidup yang sulit, lapangan pekerjaan yang sulit, jadi terbebaskan. Dan bila untuk berjuang itu harus menghadapi tekanan, kita hadapi. Karena tekanan yang kita alami jauh lebih kecil, jauh lebih tidak ada apa-apanya dibandingkan tekanan hidup yang dirasakan oleh rakyat. Dan mengapa kita sekarang memilih untuk gerakan perubahan? Karena kita ingin rakyat yang merasakan tekanan begitu besar selama ini terbebaskan dari tekanan itu. Karena itulah kita perlu perubahan. Jadi konsekuensi dari itu adalah berbagai macam tantangan, hadapi saja, itu bagian dari perjuangan. Ya. Tapi benar Pak Hasto menghubungi Pak Anies ya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan HS Channel. Semoga sehat selalu bro di sana bersama keluarga. Sehat yang manfaat, sehat yang penuh berkah. Dan semoga Allah selalu senantiasa meluaskan rezeki bro bersama keluarga di sana khususnya. Dan umumnya untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Respon dari pemimpin yang dinanti tentu adalah respon yang penuh empati. Dan itulah yang dilakukan oleh capres dari koalisi perubahan bro. Capres dari Amin yang baru-baru ini merespon tentang pernyataan yang disampaikan Hasto Kristianto sebagai sekjen PDIP terkait dengan dirasakannya ada tekanan dari penguasa katanya ya. Walaupun memang di dalamnya juga memang ada semacam pernyataan kalau Hasto sudah membangun komunikasi dengan pihak Amin. Tetapi kabar tersebut kemudian ditepis oleh Waketum Nasdem Ahmad Ali bahwa secara ini intinya secara resmi ya mungkin belum ada ya, bahkan non formal juga belum ada. Tentu saja ini membuat tanda tanya nih, maksud Pak Hasto ini apa. Tapi terlepas daripada itu, mari kita lihat bagaimana respon Capres Anies Baswedan ini yang diusung oleh Koalisi Perubahan kaitan merespon pernyataan Hasto yang berisi kurang lebih sebuah pernyataan tentang adanya tekanan dari penguasa dalam berbagai bentuk katanya ya, baik dari instrumen hukum, kekuasaan dan lain sebagainya. Dilansir CNN Indonesia 19 November. Oke, saya bacakan dulu ya bro. Nah, seperti di video tadi Pak Anies juga menyampaikan bagaimana responnya
ketika ditanya oleh awak media ya. Anies soal tekanan kekuasaan, tekanan hidup rakyat lebih besar, luar biasa. Justru ini yang diharapkan ya, adanya sebuah pernyataan empati, bukan mengeluh atau bahkan sampai merengek-rengek menangis gitu ya. Tapi sebuah ketegaran yang bersemangat, yang dilandasi semangat untuk mesejahterakan rakyat dan membebaskan rakyat dari berbagai tekanan baik ekonomi dan lain sebagainya. Jakarta, CNN Indonesia. Calon Presiden Capres Anies Baswedan merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut adanya tekanan kekuasaan dan hukum jelang Pilpres 2024. Oke, itu di YouTube lumayan bertebaran tuh ya pernyataan Hasto terkait dengan ini. Nah, oke, lanjut. Anies menegaskan apapun tekanan yang dialami ia dan Muhaimin Iskandar Caimin tak ada apa-apanya dibandingkan tekanan yang dirasakan rakyat saat ini. Seberat-beratnya tekanan itu dalam kurung kekuasaan, tekanan rakyat lebih besar, ujar Anies di Geraha Bakti Budaya Jakarta Minggu 19 November. Menurutnya, masyarakat merasakan tekanan ekonomi yang berat. Ia mencontohkan soal minimnya lapangan kerja untuk masyarakat usia produktif. Karena itu, Anies mengaku akan terus berjuang agar tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat bisa hilang. Mengapa sekarang ini kami memilih gerakan perubahan? Karena kami ingin rakyat yang mendapat tekanan besar terbebaskan, ujar Anies. Kami hadapi karena tekanan yang kami alami tak ada apa-apanya dibanding tekanan hidup rakyat, ucapnya. Hasto sebelumnya mengatakan banyak tekanan kekuasaan dan hukum jelang Pilpres 2024. Ia pun mengaku juga sudah berkomunikasi dengan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar soal tekanan itu. Ia yakin pasangan Anies Muhaimin juga merasakannya. Menurut dia, banyak jenis tekanan telah ditemukan hingga ke daerah. Penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan, dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan Amin karena merasakan hal yang sama, kata Hasto di Hotel Sari Pan Pasifik, Jakarta Pusat, Sabtu 18 November. Sementara itu, juru bicara Anies Baswedan, Billy David, mengatakan tak ada komunikasi antara tim nasional timnas pemenangan Anies Muhaimin dengan PDIP soal tekanan kekuasaan jelang Pilpres 2024. Ia menerangkan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali juga membantah ada komunikasi antar partai. Sejauh ini tidak ada komunikasi apapun dengan Timnas Amin. Sudah dibantah juga lewat pernyataan Pak Ahmad Ali, Waketum Nasdem, bahwa tidak ada komunikasi antar partai ternyata, kata Billy kepada cnnindonesia.com Minggu. Billy mengaku tak mengetahui seperti apa tekanan yang dimaksud Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Namun, ia menyarankan PDIP introspeksi daripada playing victim atau berpura-pura jadi korban. Luar biasa ini, bro. Kenapa ya Pak Hasto ini ya? Jelas-jelas ini dari pejabat teras Nasdem juga dibantah bahwa belum ada ya namanya komunikasi. Tapi Pak Hasto jelas-jelas di wawancaranya ketika ditanya awak media sangat gamblang ya menyebutkan kalau sudah berkomunikasi dengan Amin karena Amin merasakan, katanya ya merasakan hal yang sama dalam hal ini adalah tekanan dari penguasa. Padahal Pak Anies sendiri menjawab tadi seperti itu ya. Pak Anies luar biasa. Jawabannya itulah yang kami harapkan ya sebagai rakyat. Jadi pemimpin yang penuh empati, pemimpin yang merasakan bagaimana penderitaan rakyat, bukan hanya melulu hanya apa ya, hanya memperjuangkan sebuah ambisi kekuasaan yang di dalamnya tentu pasti banyak intrik ya, intrik-intrik politik
Dan di sinilah ketegaran Pak Anies. Pak Anies yang sudah dikekesak ya kalau dalam bahasa Sunda itu, sejak ke Formula E beliau begitu tegar ya. Dan itu nggak ada apa-apanya ya Pak Hasto ini ya, tekanan seperti itu. Pak Anies jauh lebih besar ya tekanannya, dan bahkan itu sudah dijalaninya bertahun-tahun, seperti apa yang pernah disampaikan beliau dalam sebuah wawancara, bahwa tekanan yang diterima beliau itu sudah bertahun-tahun ya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Billy ini juga ada benarnya ya. Jadi ngapain playing victim ya, karena saya kira kita tahu ya PDIP adalah faktor partai penguasa. Jadi ya sudah lama ya boleh dikatakan menikmati kekuasaan tersebut, dan baru ditekan seperti itu aja sudah merengek-rengek. Luar biasa. Ini pendapat saya ya bro ya. Sebaiknya Pak Hasto lebih tegar lagi lah ya. Belum apa-apa Pak dibanding apa yang sudah diterima oleh pasangan Amin ini ya. Sudah dibanting sana banting sini melalui kasus Formula E dan lain sebagainya ya. Belum lagi hujatan-hujatan, cemoohan dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini rakyat biarkanlah menilai pemimpin mana yang memiliki empati dan pemimpin mana hanya mengejar kekuasaan saja sampai harus bermain drama dan lain sebagainya. Hentikanlah drama tersebut, karena drama tersebut hanyalah sebuah hal yang bikin kami muak. Begitu dalam tagar ya. Oke, itu saja bro yang bisa kita kupas hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan pemimpin yang kita dapatkan nanti melalui Pilpres 2024 adalah pemimpin yang penuh empati kepada rakyat, pemimpin yang merasakan bagaimana penderitaan rakyat, sehingga kita mendapatkan pemimpin yang tidak cengeng ya, yang tegar dalam membela rakyat, tahan banting dan struggle ya kalau dalam bahasa ini. Pemimpin yang struggle, yang tidak gampang merengek-rengek, menangis dan sebagainya, tapi tegar menghadapi semua tekanan, dan tentu mudah-mudahan itu yang dipilih oleh rakyat. Amin aja dulu. Oke, semoga saya selalu di sana, dan semoga Allah selalu senantiasa menguatkan kita dari berbagai tekanan ekonomi dan lain sebagainya, menyehatkan kita lahir dan batin, sehat yang manfaat, sehat yang penuh berkah, dan rezekinya selalu luas untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.